Sudah, silakan Mbak Maisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Hendra, selamat malam teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dari diskusi kami, yaitu mengenai kontribusi hotel, restoran, dan hiburan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah Surabaya. Sebelum masuk ke materi, saya akan mengenalkan teman-teman saya. Saya sendiri Maisaro, ada Nilnana Udaya, Nilnanida Udaya, Ainul Fidyawati, Novia Dwi Putri Utami, Delvia Rila Faroki, dan Dana Suhartati. Kami mengambil studi kasus di kota Surabaya. Next. Program khusus Kota Surabaya dalam meningkatkan pajak hotel, restoran, dan hiburan. Kota Surabaya merupakan salah satu kota yang telah melaksanakan e-government dalam menjalankan pemerintahannya. Berbagai inovasi dan terobosan diciptakan untuk memudahkan publik dalam mengakses pelayanan publik yang ada di Kota Surabaya. Jadi e-government yang diterapkan di Surabaya misalnya menggunakan Surabaya Tax atau pajak online Android. Aplikasi itu untuk mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak sehingga akan banyak pengusaha hotel, restoran, dan tempat hiburan lain yang melakukan kewajibannya membayar pajak. Jadi akan lebih mudah. Kadang kan orang yang punya usaha restoran atau kafe tapi belum tersistemkan. Diterapkannya sistem online dalam penerimaan pajak daerah ini sebagai tindak lanjut atas Perda nomor 1 tahun 2017 tentang penerapan sistem online terhadap pajak daerah di Kota Surabaya. Pendapatan asli daerah atau PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan otonomi daerah di mana peran pendapatan asli daerah diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Novia. Waktu dipersilakan. Jadi dengan adanya program online Surabaya Tax, Kota Surabaya berharap berusaha dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak daerah tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, jenis-jenis pajak daerah terbagi menjadi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak bahan galian, dan pajak parkir. Semua jenis pajak ini merupakan penerimaan yang akan masuk ke dalam pendapatan daerah di Surabaya. Next. Dasar pemungutan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2003 tentang pajak daerah, jenis pajak daerah yang akan kami bahas meliputi pertama pajak hotel, yaitu pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan dengan pembayaran kepada hotel. Kedua, pajak restoran, yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Yang ketiga, pajak hiburan, yaitu pajak atas pelayanan hiburan, sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan ketangkasan, atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk dengan penggunaan fasilitas untuk berolahraga. Terima kasih atas penjelasannya, Novia. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nilnanada. Waktu dipersilakan. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai tarif pajak daerah. Tarif pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000 yang ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi yang berbeda untuk setiap jenis pajak daerah, yaitu yang pertama adalah tarif PKB dan KAA ditetapkan paling tinggi 5%. Lalu yang kedua yaitu tarif BBNKB dan KAA ditetapkan paling tinggi 10%, tarif PBBKB ditetapkan paling tinggi, tarif PPP ABTAP ditetapkan paling tinggi 20%, tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi 10%, tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi 10%, dan tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi 35%. Adapun pajak hotel sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 1 Angka 20 dan 21, bahwa pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan, termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dana Suhartati. Dipersilakan. Selanjutnya, pajak hiburan untuk sejumlah kabupaten atau kota. Pajak hiburan adalah salah satu jenis pajak dengan hasil yang besar. Di samping itu, ini juga cukup berhubungan penetapannya berdasarkan persentase tertentu dari harga masuk atau karcis, dengan biaya pengumpulan yang relatif rendah. Pajak ini juga dianggap adil karena tarif yang ditentukan bervariasi sesuai dengan jenis hiburan tersebut. Misalnya hiburan yang sifatnya tradisional atau adat istiadat biasanya bertarif rendah. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya, materi pajak restoran akan dijelaskan oleh Waktu. Dipersilakan. Iya, di sini saya akan menjelaskan mengenai pajak restoran, di mana pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran. Tidak termasuk usaha jasa boga atau catering dan pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dia. Waktu. Dipersilakan. Selama 5 tahun terakhir, kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan hiburan terhadap PAD di Kota Surabaya mengalami penurunan. Nah, pemungutan pajak hotel, hiburan, dan restoran mempunyai efektivitas yang sedikit dalam pendapatan asli daerah Kota Surabaya. Kecilnya kontribusi pajak daerah, salah satunya pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah di Kota Surabaya disebabkan oleh yang pertama adanya pelayanan yang kurang memadai terhadap wajib pajak. Yang kedua, sering tidak adanya koordinasi antara petugas pajak, penegak hukum, dan rangka penerbitan subjek pajak dan wajib pajak. Yang ketiga, masih banyaknya masyarakat yang tidak taat membayar pajak, namun tidak ada tindakan atau sanksi yang tegas dalam rumusan hukum yang ada. Sulit dilaksanakan untuk menindak kejahatan dalam hal perpajakan. Nah, dalam rangka untuk memenuhi target yang diharapkan pemerintah Kota Surabaya
secara aktif terus berusaha menggali potensi-potensi yang dapat dijadikan untuk memenuhi objek pajak hotel dan pajak hiburan serta pajak restoran. Dengan begitu, upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel, restoran adalah melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, melakukan sosialisasi terhadap wajib pajak agar menyadari pentingnya membayar pajak. Terima kasih atas penjelasannya. Dan yang terakhir, untuk kesimpulan Delvia, waktu dipersilakan. Jadi kesimpulan dari pemaparan yang sudah dijelaskan yaitu pemungutan pajak hotel dan restoran setiap tahunnya mengalami peningkatan. Tersebut difaktori oleh minatnya masyarakat membangun bisnis di bidang properti dan bidang makanan. Setiap tahun bertambahnya pembangunan hotelan, hiburan, dan restoran otomatis pendapatan pajak daerah dari pajak hotel, hiburan, dan pajak restoran akan meningkat. Dengan adanya dana dari pajak yang meningkat, maka dapat membantu pendapatan di daerah yang berdampak dalam membantu kinerja pemerintah Kota Surabaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Surabaya. Demikian presentasi kami mengenai kontribusi pajak hotel, restoran, dan hiburan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah Surabaya. Apabila ada pertanyaan, teman-teman, sudah boleh dipersilakan. Ada yang bertanya? Silakan. Saya pengen bertanya. Silakan, Mbak Linda. Untuk pajak NIM-nya hotel berapa, kan, Linda? NIM-nya belakang 56, Pak. Belakangnya 36. 56. Oke, lanjut. Tadi kan sudah dijelasin sama teman-teman untuk pajak hotel itu pajaknya 10% ya kalau nggak salah tadi. Untuk 10% itu diambil atau dipotong dari apa ya? Ataukah omset hotel atau gimana? Terima kasih. Ada lagi mungkin? Ada lagi, teman-teman? Dijawab aja kalau enggak ada. Dari omset ya, Pak. Omset hotel yang seharusnya dibayarkan terus dikalikan dasar pengenaan tarif pajaknya yang 10% itu. Berdasar PPh nomor 23 enggak sih?
Berarti dari omset ya, Mbak ya? Iya, Mbak Linda. Begitu pula dengan pajak-pajak yang lain kah atau gimana, Mbak? Yang lain juga dari omset kah ya, berarti? Kalau bantu yang ini Mbak, untuk pajak restoran sama hiburan kan dipotong 10% tiap kita ini masukkan. Misal sampean kalau beli makanan di McD harganya 28.000. Kan biasanya dilakukan pembulatan. Nah, itu kan 10%-nya udah termasuk pajak. Ya kayak beli McFlute itu loh, Mbak. Atau enggak Flute di KFC. Misalnya kan harganya 9.000 sekian. Terus kan ada pajaknya jadi 10.000. Pajaknya 10%. Oh, berarti kalau yang lain bukan dari omset ya? Dari kita sendiri atau dari si customer-nya mungkin ya, gitu. Dari omset Mbak Linda. Ya, sama dari omset, tapi itu yang ngitung BP-nya sendiri. Oke, Mbak Nada, terima kasih. Ya. Ada Ya, yang ada mau lagi. bertanya lagi, teman-teman? Kalau tidak ada ditutup saja. Saya review sebentar. Sudah, Kak ya? Oke. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada salahnya, kami mohon maaf, karena kami juga sama-sama belajar. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.